Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Paul Zhang akhir-akhir ini menjadi sebuah trending topik di sosial media karena pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube apalagi, bahkan di TikTok. Sebenarnya saya melihat post mengenai Paul Zhang di semua aplikasi sosial media ini. Rame bener pokoknya. Nah, menurut informasinya Paul Zhang ini sekarang masuk dalam DPO ya. Bahkan Polri sampai meminta bantuan Interpol untuk melacak keberadaan Paul Zhang yang disinyalir kuat berada di Jerman. Semua kasus ini muncul dari pengakuan Paul Zhang seperti di video berikut ini. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lu. Karena pernyataan dari Paul Zhang dalam video ini di mana ia mengaku sebagai Nabi ke-26, walaupun ini kesannya seperti ada unsur berbau satir ya, di mana sebenarnya jelas tujuannya untuk menyindir yang dimaksud Nabi ke-25 di dalam kontennya yang dianggap sebagai Nabi palsu itu, atau yang menurut Paul Zhang adalah Nabi yang cabul katanya. Tak berhenti sampai di situ, bahkan ia menantang siapa saja yang bisa melaporkan ia ke polisi atas dasar penghinaan agama. Bahkan ia kasih hadiah 1 juta per laporan dan maksimumnya itu bisa 5 laporan. Jadi ini yang memicu akhirnya umat muslim bereaksi keras karena merasa dinistakan agamanya. Dan seperti yang kita ketahui, akhirnya laporan pun dibuat sehingga Paul Zhang sekarang masuk dalam DPO. Kalau saya melihat di sini, justru kalau Paul Zhang diburu oleh kepolisian itu bagus. Karena kan memang itu permintaan dari Paul Zhangnya sendiri. Di mana memang ia sendiri yang menantang orang-orang untuk melaporkan dirinya, bahkan sampai dikasih hadiah. Jadi sekalipun saya Kristen, saya nggak pusing-pusing mengenai Paul Zhang ini. Kalau mau ditangkap ya ditangkap aja. Karena memang itu tantangan yang ia buat sendiri. Akibatnya karena kasus Paul Zhang ini viral, tak sedikit pihak yang mengaitkan masalah ini dengan kasus yang menimpa Yahya Walloni, Abdul Somad, bahkan yang terbaru itu. Ada mualaf yang menghina agama Hindu dan Bali, yang akhirnya berakhir permintaan maaf di atas materai 10.000. Sebenarnya sah-sah saja kalau kasus Paul Zhang ini disangkut pautkan dengan orang-orang ini. Karena memang pada intinya sama-sama melanggar undang-undang ITE, penistaan agama. Tapi ya memang di dalam undang-undang ITE itu sendiri harus ada yang namanya delik aduan, yang nantinya ini akan diproses berdasarkan laporan dan bukti yang ada. Dan itulah kenapa Paul Zhang diburu, karena memang udah ada delik aduannya, udah ada yang melaporkannya. Jadi bagaimana nanti endingnya ini semua, itu semua akan kelihatan lewat proses demi proses yang akan dilakukan. Lalu bukannya Yahya Walloni, Abdul Somad, dan beberapa pihak yang diduga pernah menista agama juga pernah dilaporkan. Menurut informasinya memang sudah pernah dilaporkan, tetapi pada prosesnya laporan diduga mandek. Artinya si pelapor sendiri ada kemungkinan, ini opini saya ya, si pelapornya tidak begitu ngotot untuk memproses Yahya Walloni atau yang lainnya ini. Karena nggak bisa dipungkiri minoritas cenderung apatis di dalam hal-hal seperti ini. Atau dengan kata lain cenderung masa bodoh dan nggak terlalu ngotot untuk berurusan dengan orang-orang seperti Yahya Walloni. Dan hal ini berbeda dengan mayoritas yang kita semua tahu.
Ketika minoritas diduga melakukan penistaan agama, maka kemanapun pasti mayoritas akan kejar. Dan ini membuktikan bahwa mereka begitu ngotot jikalau ada yang kedapatan menistakan agama mereka. Dan kasus Ahok bisa jadi contohnya ya. Di mana pada waktu itu kita bisa melihat ada begitu banyak mayoritas yang sampai melakukan demo berjilid-jilid. Jadi ya kadang gak ada gunanya ketika kita teriak-teriak Yahya Waloni menistakan agama, Abdul Somad menistakan agama, tetapi kita sendiri gak aktif di dalam membuat delik aduan, gak ngotot di dalam membuat laporan untuk memproses orang-orang yang seperti ini. Karena yang namanya undang-undang ITE itu harus ada delik aduannya, ada laporannya, dan itu harus ditekan secara aktif. Walaupun sekali lagi memang undang-undang ITE sendiri masih belum bisa dilepaskan dari stigma superior majority. Saya baca dari Kompas tahun 2020 ya. Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Ahad Taufan Damanik, beliau sendiri mengatakan bahwa memang undang-undang ITE ini nggak jelas karena menurut beliau kasus penistaan agama lebih sering menimbulkan persoalan besar yang tidak jelas batasannya. Sebab definisi penistaan agama cenderung diskriminatif terhadap minoritas. Taufan menyebut contohnya jika kasus penistaan agama terjadi di Jawa dan dilakukan oleh mayoritas, maka sering sekali yang bersangkutan akan selamat dari sebuah delik. Namun akan berbeda jika yang melakukan adalah minoritas. Justru ia bisa terkena delik itu sendiri. Jadi pemerintah sendiri sebenarnya nggak mampu merumuskan apa yang sebenarnya menjadi problem dalam undang-undang ITE ini. Kita punya banyak regulasi-regulasi yang sebetulnya banyak menimbulkan masalah. Dan kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka distrust sosial akan semakin tinggi. Jadi sekali lagi intinya, ini sebenarnya merupakan PR ya bagi pemerintah. Agar semua regulasi-regulasi bisa menjadi lebih jelas dan adil. Dan yang paling penting, tidak dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas. Terima kasih.